Sahabat FFB, saya Agus Safari akan ngobrol langsung dengan Arya. Kita akan mencoba untuk review atau ngobrol-ngobrol tentang film Nightmare Alley. Biasanya film-film di import itu atau menceritakan tentang sejarah, tentang ada riwayat yang lain, bahkan mungkin nanti ada satu rujukan, entah itu dari cerita novel atau dari roman dan sebagainya. Nah, ini menceritakan tentang apa temanya? Nightmare Alley. Sesuai benar kata Pak Agus tadi, itu dia tuh diambil dari novel judul sama Nightmare Alley. Settingnya memang setting perang dunia. Jadi di tahun 1941 itu ada seorang pria yang nggak dikenal tiba-tiba datang ke sirkus, Pak, minta kerjaan. Dia datang ke situ, kita nggak tahu sama sekali, orang sirkus juga nggak tahu sama sekali, tapi dia minta kerjaan dan ditampung di sirkus itu. Dia ikut sama orang sirkus, terus dia belajar kan di lingkungan karnaval itu ada etika segala macam, komunitasnya. Dia belajar di situ, dia ngambil ilmu, dia tertarik sama ilmu mentalis. Yang mempengaruhi orang, menebak-nebak gitu kan. Si orang yang datang itu. Si tokohnya ini, si karakter tidak dikenal ini. Nah, terakhir begitu dia merasa udah cukup, dia pergi meninggalkan sirkus itu. Setelah dia di sana, setelah dia menjalin hubungan segala macam, mendapat ilmu segala macam, terus pergi dia bikin pertunjukan sendiri. Pertunjukan sendiri di hotel-hotel mewah sekarang. Ke jenderal-jenderal perang itu dia bikin. Orang petinggi lah sekarang dia shownya kan. Sampai akhirnya dia nanti ditantang sama satu dokter psikiater. Nah, jadi film Nightmare Alley itu nanti menceritakan konflik dia dengan psikiater itu. Gimana nanti dia bekerja sama, berseteru, sehingga akhirnya nanti dia mendapatkan pelajaran hidup bahwa dia itu sebenarnya tetap pada awal cerita dia tuh bukan siapa-siapa gitu. Konfliknya di mana? Nanti dia ketika dia ditantang sama psikiater itu, ditantang untuk menipu orang yang lebih lagi gitu. Membuktikan siapa yang mentalnya lebih kuat. Jadi kayak perang mental gitu. Dan ternyata apa bocorin juga. Gak apa-apa bocor, enggak. Udah lewat ya. Nggak, sayang sih nggak tayang di bioskop. Nggak nonton di bioskop. Iya, soalnya biar nanti mereka juga penasaran, nyari. Sahabat TV juga penasaran, biar nyari. Tapi bocornya dikit aja. Terakhirnya dia menang tapi dia kalah gitu. Betul. Menang tapi dia kalah. Nah, kalahnya itu jangan disebutin. Iya. Ya. Itu kenapa dia bisa kalah seperti itu? Karena ada hal yang lebih jago lagi atau kendala apa gitu? Dia kalah karena dia merasa dirinya tuh lebih jago. Jadi dia sombong ya. Menarik juga. Dia membuang semua yang sebenarnya dia sudah dapatkan kan, persahabatan dengan karnaval itu, cintanya, dan ternyata dia karena begitu ambisius, dia sombong, lupa ya akhirnya. Ternyata itu aktornya tuh siapa? Bagus kan gitu. Dia memainkannya. Itu yang mainnya Bradley Cooper. Biasanya dia terkenal tuh di film Hangover ya. Komedi itu kan, sekarang dia bermain lebih komedian, terus bermain karakternya berbeda di drama yang di drama di Nightmare ini. Berarti menarik juga ya. Menarik seorang aktor yang memang sudah malang melintang di dunia perubahan karakter itu, pasti ada yang mengarahkan, yaitu sutradara. Sutradaranya ini sutradara yang sudah bukan sehari dua hari ini atau setahun 2 tahun ini ya, tapi sudah malang melintang di dunia perfilman itu. Bahkan mungkin dia sudah sangat banyak masuk pada nominasi atau mendapatkan piala-piala Oscar atau piala-piala yang lain mungkin ya. Nah, bagaimana sutradara ini dia membuat satu film yang Nightmare ini menjadi kebiasaan dia, atau ada perubahan-perubahan perkembangannya bagaimana itu?
Ya, jadi kan sebenarnya Nightmare Alley ini dibuat oleh Guillermo del Toro, itu dari sutradara asal Spanyol yang biasanya terkenal sama cerita-cerita fantasi, horor-horor fantasi Horor-horor biasanya. fantasi. Yang penuh makhluk-makhluk buatan yang pakai kostum-kostum yang benar-benar beda lah, nggak pakai CGI, dia ngomong sedikit ceritanya. Nah, di kali ini Guillermo del Toro menceritakan yang bukan horor kan, walaupun judulnya Nightmare Alley, mungkin itu juga kenapa filmnya nggak kurang laku di bioskop kita, karena mungkin penonton nyangkanya Nightmare, wah film horor banget. Horor, ternyata lebih ke drama, nggak ada setannya gitu kan. Nah, Nightmare Alley di sini si Guillermo del Toro kan kebiasaannya bikin horor yang fantastis gitu. Sekarang dia lebih ke cerita yang manusiawi, tapi tetap ada horor di balik manusia itu. Nah, dia menggambarkannya di situ. Dia menggunakan kebiasaannya kepada ranah yang baru untuk menceritakan dengan lebih fantastis dari, bahkan kan film ini sebenarnya udah dibuat tahun lalu, beberapa tahun lalu. Nah, sekarang dia bikin versi yang benar-benar baru, bahkan berbeda dengan novelnya gitu. Dia benar-benar visualnya ditajemin. Jadi ketika mungkin kan Bapak biasanya suka penilaiannya tinggi nih, Pak Agus nih kalau menilai biasanya tinggi banget ke artistik atau desain produksi atau segala macam segi artistiknya. Nah, di situ dia benar-benar membangun dunia karnaval. Di situ si Guillermo del Toro membuat adegan orang melipat tenda beres pertunjukan itu benar-benar beda, Pak. Dia masukin kameranya ke dalam iya, benar-benar diuak-uak kita, jadi seolah kita tuh walaupun bukan horor tapi kita kerasa nonton horor gitu. Malah ngelihat ada rumah hantu, masuk rumah hantu tapi horornya nggak ada, tapi kita ngerasa mencekam juga. Jadi dia berusaha memainkan kebiasaannya ke dalam medium yang baru sekarang. Jadi lebih bermain-main dari suasana dan suspense atau itu ya. Agak kelam juga ya. Sutradara ini apakah sudah pernah mendapatkan Oscar? Ya, Guillermo del Toro tahun 2017 kalau nggak salah dia menang. The Shape of Water filmnya dapat. Jadi dia udah langganan, tapi di Shape of Water kan dia masih ada karakter horor kan, masih ada yang manusia ikan itu. Ya. Kostumnya di sini enggak. Oh, di sini ingin memperlihatkan manusia Iya, cara manusia itulah horornya gitu. Manusia tuh sifat manusia yang horor. Iya, misteri manusia itu. Iya. Karena 1000 orang manusia, 1000 misteri itu kan ya. Makanya dia memunculkan film itu dengan tidak perlu dunia horornya, tapi dunia manusia yang penuh misteri itu. Kelam jadinya ya. Ada yang baik, ada yang pura-pura baik, ada yang buruk, ada yang super buruk, ada yang bahkan sekaligus benar-benar jahat kan, seperti itu ya. Bahkan manusia itu kan ada punya sisi bakat jahatnya. Kan seperti itu. Tapi dominannya adalah sisi baiknya. Tapi sekali waktu sisi jahat itu menjadi dominan. Nah, itu si teori psikologi itu ya. Nah, mungkin itu yang dipakai oleh si betul seperti itu. Nah, Nightmare Alley ini memperlihatkan kecerdikan si sutradara sebetulnya, sahabat FFB. Kalau misalnya suka film-film misteri atau horor, tontonlah ini sebetulnya ya. Iya, menarik. Tapi memang tidak ada di bioskop. Coba cari di. Kalau misalnya takut nonton horor karena setan-setan, coba ini film yang nggak ada setan tapi tetap horor terasa. Betul, karena menceritakan tentang diri manusia, diri kita sebetulnya ya, seperti itu. Bakat jahat itu ada, tapi tertutupi oleh kebaikan. Pada saat ada kesempatan yang jahat, itu menjadi dominan. Gitu ya. Balik lagi tetap ke gang-gang seram. Nah, itulah makanya dia menciptakan dunia sirkus itu sendiri dengan berbagai macam ragam karakter orang di situ ya. Menarik sebetulnya. Ini kan tadi dari novel. Sutradara bagaimana mengembangkan supaya tidak sama dengan novelnya itu? Apakah sama atau bagaimana? Wah, ini banyak yang baru, Pak. Si sutradara tidak benar-benar saklek menjadikan ceritanya itu sesuai urutan di filmnya, di novelnya. Dia bahkan mengganti endingnya. Oh, ending di novel A di sini B atau C gitu ya? Iya. Endingnya di sini dari yang dibilang tadi dia menang tapi kalah itu, kalahnya itu diganti sama sutradaranya. Oh, iya. Diganti dengan lebih gimana ya? Kalau kita kalah
total kan, kalah total kurang kurang kerasa kan kalau kita kalah total. Iya, iya, Nah di sini dia kalahnya tuh spoiler tapi bingung. Spoilernya nggak apa-apa. Jadi ya Dikit. di adegan kalah itu nanti si Bradley Cooper tadi, nah itu adegan acting dia terbagus itu di situ, di adegan ending itu, adegan dia kalah, momen dia kalah. Nanti dia di awal kan dia baru pertama kali masuk ke karnaval, dikasih tahu cara merekrut orang, cara merekrut siapa sih volunteer yang dari preman-preman itu dijadiin volunteer kok mau gitu, dia bertanya ke si pemilik karnaval. Nah obrolan itu di akhir nanti bakal balik ke dia gitu istilahnya, kalahan. Jadi obrolan dia waktu itu ngambil volunteer itu supaya begana begini ternyata balik lagi ke dia di ini ya. Ini spoiler sedikit sedikit mengarahkan sahabat FFP kalau nonton ini nanti. Tapi terlepas tonton soalnya kan ke rasanya tuh ada di actingnya. Ya tapi ya seru juga sebetulnya ya. Karena apa? Karena kualitas dari sutradaranya juga bagus, kualitas dari para pemain aktor-aktornya juga menarik, bagus ya, bagus. Banyak aktor Oscar juga di situ, bukan ya. Sutradaranya yang langganan Oscar. Sutradaranya langganan Oscar, aktornya juga banyak yang Oscar. Si William Dafoe yang Dafoe, seru atau Cate Blanchett, ya? Wah seru. Toni Collette ya. Oke. Pencerita hebat semua. Baik sahabat FFB. Tadi kalau diteruskan ini bakal kebongkar semua. Kebongkar semua, nggak akan seru nontonnya nanti. Baik sahabat FFB, kita akhiri perjumpaan kita dengan dan itu dulu suruh komen Pak, siapa tahu mereka pengen ada film import mana lagi yang mau di review kita. Ya. Oke. Dan jangan lupa juga nanti ada review tentang film Indonesia. Tetap Indonesia. Bangga film Indonesia, dan ada juga mungkin tentang artis, mungkin nanti artis Indonesia. Baik, sampai jumpa di informasi film berikutnya. Sahabat FFB. Nggak bisa kayak Bang Ardi kita. Nggak.